Kemudian dikatakan juga tentang Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi yang sangat mulia, terkenal dengan kesabarannya. 20 tahun Allah coba, 20 tahun teman-teman sekalian, luar biasa. Allah mengatakan di dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Kami betul-betul memberikan jalan keluar pada Ayyub karena kami temukan dia adalah hamba yang sabar. Sungguh dia sebaik-baik hamba karena dia adalah orang yang tidak berkeluh kesah. 30 tahun menikah, istrinya 20 tahun, kemudian berjalan 20 tahun, tidak ada cobaannya Allah yang berat bagi dia, alaihi salatu wassalam, sampai umur 50 tahun teman-teman sekalian. Dikasih anak 12 orang laki-laki semua. Dia nabi dan raja di kaumnya. Hartanya paling banyak, peternakannya paling banyak, jumlahnya ribuan ekor sapi, kambing, domba, unta, dan juga ya keturunannya banyak tadi, hartanya banyak, dan dia raja. Secara fisik juga sempurna. Dia gagah, istrinya juga cantik, punya kelebihan. 20 tahun. Pas umur 51 tahun teman-teman, tadi dia nikah umur 30 sampai umur 50 tahun dalam nikmat. Umur 51 tahun. Dan ini berat sekali ya. Orang dalam keadaan puncak nikmat tiba-tiba jatuh, drop dalam 3 hari. Hari pertama di umur 51 tahun teman-teman sekalian, tiba-tiba bangun tidur kulitnya kena kusta. Keluar bernanah, berdarah dari kepala sampai kaki, sampai rambut Nabi SAW rontok. Kulitnya seperti tergantung. Luka yang luar biasa, dan orang tahu ini menular. Tersebar satu negeri waktu itu, Ayyub, ya, Nabi Allah kena kusta. Ini menyebar, ya. Ini akan menjangkit. Maka semua orang lari pada hari pertama. Yang tinggal sama dia cuma anak sama istrinya. Hari kedua, istrinya hidangkan makan buat 12 anak laki-laki. Jadi kan hikmah Allah, di satu ruangan tiba-tiba rubuh atap ruangannya, 12 anaknya mati semua. Nggak ada sakit, nggak ada apa nih, mati tiba-tiba, runtuh bangunan. 12 anak laki-laki semuanya gagal, semuanya sempurna. Yang hari ketiga, Allah datangkan hama dan badai, semua peternakan Nabi Ayyub ribuan ekor mati dalam seketika pada saat kena hama, dan kebunnya semua hancur. Dan subhanallah, kaumnya nggak kena. Yang kena badai itu Nabi Ayyub alaihissalam. 3 hari habis semua, badannya sakit, anaknya semua mati, hartanya semua habis. Sampai akhirnya rumahnya pun ditinggalkan sama dia, di pinggiran negerinya dia tinggal. Selama 18 tahun Nabi Ayyub alaihissalam tidak pernah mengeluh, tidak pernah bilang kenapa ya Allah. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Ayyub alaihissalam tidak pernah mengatakan ya Allah keluarkan saya, enggak. Dia nikmatin terus, sabar, dia terima, tapi ikhtiar, berobat, iya, tetap ibadah kepada Allah, iya, dijauhi 18 tahun. Yang tinggal sama dia cuma istrinya. Setelah 18 tahun istrinya bilang apa? Wahai Nabi Allah, Anda kan Nabi-Nya Allah, sudah 18 tahun loh tidak berdakwah ini. Bagaimana kalau Anda memohon kepada Allah agar disembuhkan penyakit Anda ini? Itu saja, nggak usah minta yang lain. Anak sudah mati, sudahlah, harta habis, sudahlah, saya bisa sabar. Tapi minimal Anda sembuh, baru kemudian Anda ya, berdakwah lagi. Apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayyub, berapa lama kita sekarang diuji sama Allah? Kata istri 18 tahun. Kata Nabi Ayyub, saya masih malu minta sama Allah. Keimanan yang luar biasa. Tahu kalau Allah itu lihat, Allah tahu dia sedang diuji, Allah tahu dia sedang ada masalah, tidak dikeluhkan pun kepada sang pencipta. Pencipta tahu makanan apa yang masuk ke urat-urat saraf antum, ke tubuh antum, minuman apa yang masuk, Allah tahu. Kita tidak pernah tahu minuman yang kita minum mana yang jadi kencingnya, mana jadi bagian darah kita. Kita nggak pernah tahu makanan yang kita kunyah, cuma tahu milih ini asin, manis, pedas, kemudian masuk tenggorokan kita nggak pernah tahu teman-teman mana jadi kotoran, mana jadi anggota tubuh kita. Sang pencipta tahu semuanya, tanpa antum keluh pun dia sudah tahu. Dan dia sudah menjanjikan kekal. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Nabi Ayyub mengatakan, saya masih malu minta sama Allah. Di 20 tahun cobaan, dia sudah merasa berimbang antara cobaannya dengan nikmat yang pernah dia terima. Maka dia mengucapkan kalimat yang santun sama Allah. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Rabbi,
penciptaku, pemilikku, ya, penyiap segala kebutuhanku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Massaniyad anni massaniyad dur. Sesungguhnya aku sedang ditimpa penyakit ini. Dia nggak bilang ya Allah engkau timpakan, enggak. Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Aku sedang ditimpa penyakit, saking santunnya sama Allah, gitu kan? Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Dia nggak bilang, ini sudah 20 tahun ya Allah berimbang, sembuhin saya. Enggak. Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya, mau sembuhin saya, hakmu ya Allah. Tidak mau sembuhin saya tetap jalani. Luar biasa, sampai keluar istilah, ya, sabar Ayyub diistilahkan. Artinya sabar Ayyub ini puncaknya sudah. Apa kata Nabi SAW tentang ahli surga? Semua ahli surga, poster tubuhnya seperti Adam 60 siku ke langit, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayyub. Luar biasa, Allah puji. Makanya Allah bilang tadi, inna wajadnahu sabira. Kami temukan Ayyub itu sabar, nggak pernah ngeluh, nggak pernah keluh kesah, gitu kan? Ni'mal abd innahu awwab. Dia sebaik-baik hamba, dan dia awwab, orang yang tunduk, patuh, nggak berkeluh kesah sama Tuhan. Dan ingat teman-teman, saya bilang tadi, semua punya ajal. Kalau antum sabar sampai titik klimaksnya, maka yang datang nanti sesuatu balasan seperti gelombang ombak yang tidak bisa dibendung. Tadi seperti kasus, ingat, yang muridnya lebih ramai daripada gurunya, mana karena kasus masalah itu. Ada cobaan-cobaan yang datang. Maka sabar. Nabi Ayyub alaihissalam dicoba 20 tahun, berarti umur 70 tahun. Di hari pertama umur 71 tahun teman-teman, Allah munculkan di bawah ranjangnya mata air, dan Allah suruh beliau dicuci, mandi dengan itu, tiba-tiba sembuh, dan tubuhnya kembali kekar, lebih segar dan kekar dibandingkan 20 tahun yang lalu dari air mata air itu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seluruh masyarakatnya pada saat itu. Tersebar berita, Ayyub sudah sembuh. Nabi Ayyub waktu sudah sembuh, Allah perintahin dia jalan. Nabi Ayyub jalan. Mungkin masyarakatnya, dilihat semua, Ayyub, orang semua kagum. Luar biasa, sembuh. Alhamdulillah, Allah sudah sembuhkan. Tuh, semua orang tersebar berita. Apa yang terjadi? Ini hari pertama. Hari kedua teman-teman, seluruh negeri datang membawakan hadiah buat Nabi Ayyub alaihissalam. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing, ada yang hadiah wakafkan kebunnya. Pokoknya untuk Nabi Ayyub. Dalam satu hari, di hari kedua, kekayaannya Nabi Ayyub menjadi double dibandingkan kekayaan 20 tahun yang lalu. Tidak bekerja apa-apa, Allah datangkan dengan caranya. Hari ketiga, istrinya hamil, dan setiap tahun pada saat itu melahirkan anak kembar, sehingga Allah memberikan dia 24 anak laki-laki. Padahal tadinya 12. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma butuh keimanan dan jadikan sabar sebagai pegangan hidup kita. Ini penting teman-teman. Kemudian juga dikatakan tentang masalah sabar ini. Afwan, jemaahnya agak rapat ya. Di belakang kepenuhan tempatnya. Bisa merapat akhi. Silakan maju dulu. Kasih kesempatan ikhwah yang baru datang. Silakan merapat ya, biar yang lainnya bisa masuk. Selanjutnya teman-teman sekalian, termasuk orang sabar itu, kalau sedang datang masalah, Allah dobelkan pahalanya dibandingkan orang yang sedang tidak ada cobaan. Allah akan berikan double pahala dibandingkan orang yang sedang tidak menghadapi cobaan. Di dalam surah Az-Zumar, dalil berhubungan dengan masalah ini, surah Zumar, surah nomor 39 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, apalagi sampai titik klimaks, hari terakhir Allah uji kita dan pasti tiba di hari itu, gitu kan? Yang saya tadi bilang puncaknya meninggal dunia tentunya, dan sudah kebahagiaan abadi di surga, atau dia akan selesaikan, Allah akan selesaikan urusan di dunia.
Sesungguhnya orang-orang sabar, kalau sabar sampai titik klimaksnya, akan mendapatkan pahalanya bighairi hisab. Nggak ada lagi hitung-hitungannya. Udah seperti gelombang yang besar sekali datang kepada dia, yang dia sudah tidak tahu harus kemanakan nanti harta itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa dalam masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Subhanallah, saya bertemu kemarin di kota Makassar dengan salah seorang ikhwah. Kebetulan saya sangat kenal orang ini, karena dulu pasangan hidupnya itu teman istri saya. Rupanya berjalan kurang lebih, kalau tidak salah, mereka berumah tangga 10 tahunan, tidak punya anak. Tidak punya anak. Dan pasangannya ini seorang mu'allaf gitu kan. Cuma tidak belajar agama. Ringkas cerita, saya tiba-tiba waktu pas lagi dari Jakarta datang ke Makassar, saya ketemu sama istri saya. Lalu istri saya cerita, ingat nggak teman saya si Fulan? Oh iya, saya ingat. Dia bilang orangnya itu melakukan satu perbuatan yang aib. Kenapa? Ya orangnya selingkuh dari suaminya, tinggalkan suaminya, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Bahkan suaminya dipaksa untuk menandatangani surat dengan menggunakan segala macam cara. Terus gimana keadaan suaminya? Kesian sekali. Dan ini orang sampai stres, kerjaannya terganggu gara-gara perempuan ini pergi sama laki-laki lain. Ini cerita menyakitkan tentunya. Orang sudah berumah tangga kemudian cerai, itu sulit kan gitu. Semua hal yang berat, apalagi sudah 10 tahun. Dan dia sudah berkorban maksimal, sudah ikhtiar berobat sana sini, memang tidak punya anak. Subhanallah, saya kemarin tabligh akbar di Makassar ketemu. Datang di acara saya, perubahan. Penampilannya sudah agak berubah. Kelihatannya orang yang seperti sudah ikut pengajian, sudah pelihara jenggot, sudah tidak isbal, sudah ngomong masalah agama. Terus kemudian ketemu sama saya, datang ke rumah, minta datang ke rumah, datanglah ke rumah. Terus saya ngobrol, dia gembira sekali. Saya, Masya Allah, di mana antum sekarang? Oh tetap sama kerja di tempat itu dan seterusnya lah. Terus saya bilang, bagaimana masalah antum? Kebetulan dia bilang, saya tadi hadir di pengajian antum bersama istri dan anak-anak. Saya tanya, karena dia ucapkan itu, emang antum sudah menikah? Dia bilang, alhamdulillah sudah. Saya menikah kurang lebih 4 tahun atau 4 tahun yang lalu. Setelah masalah dia berlalu sekitar, mungkin berlalu 6 tahunan, setelah itu dia menikah. 4 tahun, jadi saya sudah lama gak ketemu dia, mungkin sudah 10 tahun gak ketemu dia. Dan dia dulu 10 tahun juga berumah tangga gitu kan. Maka saya ketemu sama dia, langsung dia bilang, alhamdulillah, setelah berlalu permasalahan saya itu ya, 6 tahunan, tahun ke-7 saya tetap sabar, saya tetap bekerja, sumpek setiap hari ada masalah. Terus dia bilang, Allah gantikan saya sekarang seorang istri yang saya tidak bayangkan lagi. Sudah susah saya gambarkan. Sudah mukminah, baik, santun, jaga hubungan baik sama saya, sama keluarga saya, dan Allah karuniakan saya 3 orang anak. Waktu nikah pertama nggak ada anak. Ini kenapa saya angkat teman-teman sekarang? Karena saya lihat mungkin memang ajal daripada cobaannya orang ini 7 tahun. Dia sabar sampai titik klimaks, Allah ganti. Dan masalahnya istrinya selingkuh, Allah gantikan perempuan. Masalahnya nggak punya anak, Allah kasih anak. Lihat tadi poin yang saya bilang. Cobaan datang di harta, datang harta nanti. Di pasangan, datang di pasangan. Dan berapa banyak orang yang jahat dengan pasangannya, lalu kemudian Allah ganti dengan pasangan yang luar biasa menggantikan pasangan sebelumnya. Cuma butuh sabar. Selanjutnya teman-teman sekalian, di dalam Surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Al-ayat. Orang-orang yang patuh di jalan Allah, patuh mengerjakan perintah semampunya dia, maksakan diri di situ, dia tinggalkan dosa semaksimal mungkin, maka mereka akan kami berikan balasan pahalanya double. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka sabar di situ. Jadi diberikan pahala double. Kemudian juga dikatakan dalam surah Yusuf, untuk surah nomor 13 ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa, patuh sama Allah dan sabar dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan realnya jalannya hukumnya Allah tentunya,
maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin, berbuat kebaikan. Ini kisah Nabi Yusuf tentu alaihissalam. Bayangkan dia umur berapa dilempar di sumur oleh saudaranya, lalu diambil, lalu diperjualkan di pasar budak, pisah dengan ayahnya, tinggal di perantauan, sampai menjadi menteri, gitu kan. Perdana menteri pada saat itu yang mengurus seluruh urusan pangan, ya, dan kegiatan sosial yang ada di kerajaan Mesir. Jadi waktu ditanya, ya, maka Nabi Yusuf mengatakan alaihissalam, sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah dan sabar, maka sungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 115, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabar, Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Sabar dilaluin. Orang caci maki. Abdullah bin Abbas, teman-teman, bukan saya bilang jangan melawan, ya. Beda kalau kita terzalimi, kemudian kita rasa memang hak kita harus diambil, kalau tidak malah jadi masalah. Apalagi kalau berhadapan di kancah peperangan dengan orang-orang kafir, itu lain. Tapi bedain dengan kalau kita lagi dalam kondisi hidup hari-hari seperti kita sekarang, lalu ada godaan-godaan. Tahulah, itu Allah tahu terjadi. Ibnu Abbas contohnya radhiyallahu anhu pernah, beliau lagi jalan nih sama salah satu pembantunya dia, radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu kemudian dia baru pakai jubah baru. Ada orang lewat, dicaci maki Ibnu Abbas. Termasuk disorotin jubahnya itu, gitu kan. Kamu begini, kamu begitu, kamu itu gini, mentang-mentang sahabat Nabi segala macam. Tanpa sebab. Ibnu Abbas nggak kenal orang ini. Kalau mau dipikir teman-teman, Ibnu Abbas ini tidak ada yang kenal pada saat itu. Sahabat pun menganggap dia seorang ulama, apalagi murid-muridnya banyak. Apa yang Ibnu Abbas lakukan? Melawan. Ibnu Abbas diam, dibiarin orang itu ngomong sampai selesai. Sudah selesai dia ngomong caci maki, lalu kata Ibnu Abbas, kau sudah selesai? Dia bilang iya. Maka Ibnu Abbas buka jubahnya yang baru, yang ditaruh di atas, dia punya baju di dalam ada jubah. Ya kalau kita seperti thawb ini lalu dilapis lagi dengan jubah. Jubahnya ini biasa dipakai di musim dingin. Dibuka sama dia, lalu dikasih. Ambillah ini hadiah dari saya. Lalu orang itu jadi malu, tundukkan kepalanya, lalu dia meminta maaf dengan Ibnu Abbas, dan mulai semenjak itu justru menjadi muridnya Ibnu Abbas.